Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my channel Wajah Bahagia. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman kerja saya. Kira-kira pekerjaan apa sih yang bisa dilakukan oleh disabilitas? Mau tahu ceritanya? Stay tune terus ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman kerja saya ya. Mungkin nggak mudah ya untuk disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, tapi insya Allah kalau kita mempunyai kelebihan, kalau kita mempunyai keterampilan, pasti diberikan kemudahan, pasti orang juga memberikan kesempatan untuk kita ya, untuk kita berkarya, untuk kita bekerja. Jadi saya dulu awal tahun 2010 itu saya kursus ya teman-teman, kursus jahit di yayasan, di pusat rehabilitasi Yakum, yayasan khusus penyandang disabilitas. Di situ saya setelah kursus itu saya disalurkan untuk bekerja teman-teman, dan alhamdulillah saya diterima bekerja di tempat pekerjaan saya. Itu saya kerja selama 5 tahun teman-teman. Jadi saya bekerja 5 tahun, dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Tapi setelah 5 tahun kemudian kan saya teman-teman saya itu kan di situ laki-laki 5 perempuan 5 ya teman-teman di pekerjaan itu. Tapi karena teman-teman perempuan saya pada keluar semua ya, satu persatu lah keluar, akhirnya saya bingung dong. Terus tinggal saya sendiri perempuan. Ya mereka sih teman laki-lakinya pada baik ya, pada menghargai saya, menganggap saya sebagai adiknya. Tapi kan kita juga nggak nyaman gitu teman-teman kalau kita hanya perempuan di situ. Jadi akhirnya saya mutusin untuk keluar dari situ. Bos saya sih tanya kenapa keluar, ya saya alasannya saya ingin mencari pengalaman baru gitu. Sebelum saya keluar tapi saya udah cari lowongan pekerjaan ya teman-teman. Akhirnya saya kerja di Ambarukmo di Jogja juga ya. Itu di lowongan pekerjaannya itu bukan membuat baju ya teman-teman, tapi permak. Akhirnya saya kerja di situ, mermak ya teman-teman. Tapi permakannya itu maksudnya nggak banyak gitu teman-teman, kadang rame kadang sepi. Saya suka bingung, aduh ngerjain apa ya kalau nggak ada permakan. Ternyata maksudnya bos saya itu kan punya pekerjaan permak sama laundry. Jadi saya bilang sama bos saya, Pak, kalau saya permaknya itu permaknya sepi, saya boleh nggak ikut ngelondri gitu, bantu-bantu laundry. Terus bapaknya bilang, apa kamu bisa, apa kamu mampu, pekerjaan laundry itu capek loh, nggak mudah, insya Allah saya bisa. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk nyoba bantu gosok sama packing ya teman-teman. Alhamdulillah gosokan saya banyak disukai pelanggan, dan packingan saya juga banyak yang suka gitu, maksudnya rapi gitu. Akhirnya bapak itu memberikan kesempatan ya, jadi kalau nggak ada kerjaan dijahit saya bantu laundrynya. Tapi di situ intinya permaknya itu nggak rame teman-teman ya, jadi seminggu kadang ada 3 orang yang permak gitu, jadi nggak terlalu rame. Saya itu nggak tahu ya teman-teman kalau yang punya laundry itu jadi istrinya itu ternyata punya butik teman-teman. Saya nggak tahu kan yang punya usaha di situ itu suaminya ya teman-teman. Dia punya usaha jahit sama punya ke situ tuh. Dia bilang katanya kekurangan orang gitu untuk jahit di butiknya. Terus saya bilang, ibu siapa ya gitu. Oh saya istrinya Bapak Hendro gitu. Oh istrinya Bapak ya. Oh maksudnya cari pegawai atau gimana Bu gitu. Iya saya kekurangan orang untuk jahit di butik saya gitu. Oh gitu, kebetulan saya juga bisa jahit Bu, saya bilang gitu. Tapi ibu coba dulu, lihat dulu jahitan saya. Ibu kan kerjanya maksudnya ibu kan butik, pasti jahitannya halus gitu. Aku bilang ya udah, ibu cocok ya saya bisa ibu terima. Tapi kalau menurut ibu nggak cocok, saya nggak usah diterima, nggak apa-apa Bu. Soalnya di sini juga kerjaan saya kan, niat saya ngelamar kerja itu kan jahit. Tapi di sini karena permaknya sepi, saya bantu laundry gitu. Mungkin karena laundry itu kan ngerasa terlalu capek ya teman-teman. Akhirnya ibu itu ngasih saya kebaya. Saya suruh buat kebaya, dan saya buat hari itu juga. Jadi ya sore, paginya ibunya ngasih bahan ke saya, dan sore alhamdulillah jadi. Karena kebayanya kebaya sederhana ya teman-teman, mungkin yang beliau
pengen tahu aja jahitan saya bagus atau enggak gitu. Akhirnya, oh iya bagus katanya jahitan kamu, kamu besok boleh kerja di butik saya gitu. Terus saya udah kerja di sana, alhamdulillah ya teman-teman, teman-temannya juga baik, welcome, kerja, saling membantu. Kalau saya nggak tahu polanya atau saya kurang paham gitu, saya tanya mereka dan mereka pun selalu ngasih tahu saya gitu. Tapi si ibu itu kan sering pameran ya teman-teman, sering pameran kemana-mana gitu. Dia sering pameran batik, kebaya gitu, dan beliau juga jualan online ya teman-teman. Waktu itu yang jadi modelnya itu kan anaknya itu emang sekolah modeling ya teman-teman. Jadi kalau ibunya jualan online atau pameran, jadi pakai anaknya sendiri karena anaknya itu model. Terus kan anaknya itu jam kerjanya ya, maksudnya dia kan model ya, jadi udah sibuk lah kerja ke sana ke sini, jadi udah ke Bandung kemana, sering keluar kota. Akhirnya si ibu juga kan kewalahan gitu, aduh siapa ya yang jadi model kalau gini, kata si ibu. Anak saya udah jam terbang kerjanya udah alhamdulillah gitu, saya pakai orang lain atau gimana ya mbak gitu. Aku bilang ya udah ibu cari orang aja gitu. Terus dalam waktu itu si ibunya nggak nyari, jadi ya udah deh nanti aja, kata si ibu. Gimana nanti kalau kalau saya ada pameran gitu. Akhirnya si ibu itu kok tiba-tiba gimana you aja yang jadi model. Kan si ibu itu orang Malaysia ya teman-teman, jadi kalau manggil saya itu you gitu. Dia tuh kalau ngomong I and you gitu loh. Pokoknya kayak gitu deh. Aku bilang saya yang jadi model, nggak salah bu, saya kan maksudnya punya kekurangan, saya kan penyandang disabilitas, saya kan cacat bu, saya malu nggak pede. Tanya yuk bagus kalau foto-foto di Facebook. Ternyata dia kepo kalau saya foto di Facebook. Nggak pede saya bu, kan orang-orang juga nggak tahu kalau you itu cacat, lu cuman di foto pakai baju jepret, kata dia gitu. Tolong dong besok kita mulai ya, kamu mau ya jadi model I, katanya gitu. You tetap jahit, tapi I kalau perlu you jadi foto model ya lu harus siap gitu. Aduh saya mikir lagi gimana ya gitu. Saya coba dulu, saya orangnya itu coba dulu aja, kalau kira-kira saya nggak mampu ya udah saya bilang nggak mampu gitu. Akhirnya saya jadi foto modelnya beliau untuk baju-baju beliau. Terus alhamdulillah tuh teman-teman, saya di situ kerja sebagai modelnya beliau juga, ya saya jahit juga. Tapi pas kan ada pameran itu ya teman-teman, beliau ada pameran biasalah kalau pameran kebaya sama batik. Terus kata si ibu itu nanti juga ada catwalknya juga di sana, maksudnya jalan lah, pameran lah gitu, layaknya seorang model gitu. Terus kata si ibu, siapa ya, kan anak gue nggak ada. Terus aku bilang ya ibu cari orang aja, katanya. Saya kan bilang gitu ya. Terus si ibu bilang you aja. Saya kan kaget, dalam hati tuh saya berpikir ibu ini menghina saya atau gimana gitu, kan udah tahu saya nggak bisa jalan gitu, masa saya orang cacat lenggak-lenggok. Padahal kan yang di sana berlenggak-lenggok kan model-model ya teman-teman, model-model dari Jogja yang udah luar biasa gitu loh. Tapi si ibu bilang you aja nggak apa-apa, katanya. Gimana bu, saya tuh bingung, mau nolak bingung. Kalau nggak ditolak saya takut maksudnya saya itu takut malu-maluin gitu loh teman-teman, takut mempermalukan bos saya gitu kalau saya yang jadi modelnya di sana gitu. Dan saya juga kan jalannya nggak kayak model-model yang lain gitu, mereka kan normal sedangkan saya kan cacat gitu. Kata si ibu nggak apa-apa, nanti you itu model yang spesial, katanya, dicoba aja you, nggak apa-apa, katanya. Aduh bu, yang bener, saya tuh sampai mikir semalaman, saya sampai mau keluar kerja nggak ngomong, saya mau langsung kabur pergi aja gitu, karena saya kayaknya nggak siap gitu loh. Kata si ibu ayo dicoba dulu, nggak apa-apa. Akhirnya saya nyoba dong teman-teman, mau. Setelah saya sampai pameran itu, saya itu kayak minder gitu loh. Di sana banyak model-model cantik, yang tinggi, yang luar biasa lah, pokoknya udah hebat lah para model-model dibandingkan saya lah, nggak ada apa-apanya saya sama teman-teman.
Saya minder, kata si ibu, ayolah coba dulu, you jangan putus asa. Kalau you pengen banggain you harus semangat, you harus tunjukkan sama orang-orang bahwa difabel juga bisa berkarya, bisa kayak you, bisa jadi model, kata bos saya gitu. Terus saya bingung, ya udah deh bu, nggak apa-apa, saya coba dulu. Ternyata ya kalian tahulah jalannya gimana. Akhirnya saya bagian saya tuh mamerin hasil karya bos saya gitu. Saya jalan pakai tongkat, dan di situ semua orang speechless, semua teman-teman, semua diem ngelihat saya. Saya bingung, saya mau ngelakuin apa, tapi bos saya selalu ngasih saran, jalan. Maksudnya itu saya tahu, jalan terus. Saya jalan biasa, terus saya kibaskan itu tuh gaun saya. Yes. Itu pengalaman yang buat saya tuh nggak terlupakan, teman-teman. Terus akhirnya selesai, saya jalan ke depan, semua orang tepuk tangan dan berdiri semua. Di situ gimana ya teman-teman, saya tuh ngerasa dihargai orang. Setelah itu saya kira bos saya udah ya teman-teman, nggak ngajak lagi gitu. Kalau untuk foto modelnya itu ya saya tetap lakuin, itu kan maksudnya cuma foto gitu loh. Terus ada momen pameran lagi, ternyata bos saya ngajak lagi dong teman-teman. Aduh gimana ya bu, saya bilang, saya siap nggak siap gitu, maksudnya dulu aja saya mau itu karena demi ibu loh bu. Kenapa lu tuh harus semangat, katanya you cita-citanya mau jadi artis, katanya lu harus bisa, ini jalan buat you supaya you terkenal, katanya. Saya tuh gimana ya, bos saya itu orangnya nyeleneh, tapi gimana dia itu memberikan saya itu ruang untuk berkarya ya teman-teman. Bos saya itu memberikan saya kesempatan supaya saya itu bisa berkarya, bisa ya menunjukin lah sama orang-orang bahwa difabel juga bisa berkarya, bisa bekerja gitu, bisa dihargai orang, bisa punya penghasilan, intinya seperti itu. Akhirnya di momen itu juga saya berangkat juga, dan hal seperti itu dilakukan terus setiap pameran. Dia menggunakan modelnya itu saya, teman-teman. Tapi mungkin karena ada kendala ya, karena beliau berpisah dengan suaminya, kan suaminya orang Jogja, jadi beliau berpisah sama suaminya dan beliau pulang ke negaranya, ke Malaysia. Jadi butiknya juga nggak jalan lagi ya teman-teman. Akhirnya saya sedih sih sama beliau, jadi tapi saya berterima kasih sama beliau karena beliau itu benar-benar mensupport saya, menganggap saya bukan sebagai karyawan ya, tapi menganggap saya sebagai saudara gitu. Dan beliau itu orang baik teman-teman, orang yang sangat baik, orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Di situ saya dapat penghasilan yang lumayan ya teman-teman, bisa kirim orang tua, bisa membeli apa yang saya inginkan. Akhirnya saya pun keluar kerja teman-teman dari situ karena bos saya udah nggak ada di situ lagi ya. Akhirnya saya ngajar di sebuah yayasan Povindes, yayasan disabilitas juga. Saya ngajar yayasan maksudnya saya ngajar jahit ya teman-teman. Dan di situ saya ngajar beberapa bulan ya, karena saya ada tawaran kerja di kampung karena ibu saya sakit stroke. Jadi saya kira saya nggak boleh jauh-jauh gitu kerjanya. Kalau saya di Jogja otomatis saya nggak bisa bantu ngerawat orang tua, nggak bisa deket sama orang tua. Akhirnya saya minta bantuan sama teman saya untuk cari loker di Cilacap gitu, di Mejenang. Dan akhirnya alhamdulillah dapat sebagai marketing kartu kredit teman-teman. Itu pengalaman baru lagi buat saya ya teman-teman. Waduh, aku bilang marketing kartu kredit gimana caranya. Dari situ saya minta tolong sama teman saya untuk ngerekam suara teman saya, gimana caranya nawarin ke nasabah, gimana caranya ya berinteraksi dengan nasabah gitu. Akhirnya saya dengerin tuh rekaman teman saya dan saya suruh masuk di situ. Akhirnya saya diterima teman-teman kerja sebagai marketing kartu kredit. Dan setelah itu saya karena menikah ya teman-teman sama suami saya,
Akhirnya saya keluar kerja dong, ikut suami saya ke Jakarta dan nemenin beliau di sini di Jakarta. Tapi sebelum saya hamil itu saya boring teman-teman di kos terus. Akhirnya ada ibu kos yang nawarin kerjaan juga gitu, mau nggak sih ikut saya buat molen, bantu saya gitu. Saya tanya sama suami, kata suami saya, nggak capek kamu buat molen gitu, kadang kan berdiri terus, kadang duduk gitu, maksudnya ya capek lah intinya gitu. Itu kan kalau kamu mampu ya terserah, tapi kalau nggak mampu ya nggak usah, kata suami saya seperti itu. Saya coba dulu dan akhirnya saya kerja sama ibu kos juga 1 tahun ya. Setelah itu saya hamil, setelah hamil saya nggak kerja gitu teman-teman. Jadi begitu pengalaman kerja saya. Jadi pesannya buat teman-teman disabilitas ya, selagi kita mampu, selagi kita yakin bisa, selagi kita mau berusaha, insya Allah Allah pasti kasih jalan yang terbaik untuk kita. Jangan pernah ngerasa minder kalau belum dicoba ya. Semua sesuatu itu karena pikiran kita sih, bisa nggak sih, mampu nggak sih. Sebenarnya kalau kita semangat maksudnya, kita semangat, kita yakin, pasti kita bisa gitu teman-teman. Pokoknya harus tetap selalu berkarya dan selalu semangat, selalu bersyukur, karena Tuhan pasti akan yang memberikan yang terbaik untuk hambanya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Jangan lupa ya selalu dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.